Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajarannya tematik 4, tema 2, subtema 2, muatannya IPA ya. Muatannya IPA. Ya, tentang perubahan bentuk energi. Nah, kita akan pelajari tentang perubahan-perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi itu maksudnya misalnya dari listrik bisa jadi energi panas, listrik bisa menjadi energi gerak bisa menjadi energi bunyi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu nanti. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah memperkenalkan tentang perubahan bentuk energi ini. Kayak kemarin dari makanan, kita dapat menemukan energi ini di sekitar kita. Contohnya kemarin kayak sumber energi yang berasal dari makanan. Nah, dari makanan itu kita bisa melakukan aktivitas. Nah, itu salah satu perubahan bentuk energi juga. Energi dari makanan kemudian menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, energi itu sangat berguna untuk makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Selain manusia, tumbuhan juga dan binatang juga. Energi ini sangat berguna. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan mereka masing-masing. Kayak kita untuk belajar, kalau kita tidak ada energi, jadi malas dan capek belajarnya karena kurangnya energi. Jadi kita perlu sekali energi, terutama yang paling penting adalah energi yang berasal dari makanan ya. Selain energi yang berasal dari makanan, ada juga yang namanya energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah ya enggak? Lampu kita pakai listrik, HP kita juga kalau habis baterainya kita perlu listrik, TV juga pakai listrik, dispenser, rice cooker, kipas angin, banyak sekali peralatan-peralatan di rumah kita yang menggunakan energi listrik. Bahkan sampai untuk mandi pun kita perlu listrik untuk menyalakan mesin airnya, untuk mengisi bak mandi atau tandon atau tong air ya. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Nah, ini jadi karena kita sangat memerlukan energi ini, listrik dan yang lainnya. Nah, kita harus memperhatikan juga dalam penggunaan energi. Kemarin kita perlu berhemat energi ya. Dihemat energinya, kayak kemarin misalnya kalau lagi sikat gigi jangan menyalakan kerannya, dimatikan dulu, nanti kalau sudah selesai sikat gigi baru dinyalain lagi. Atau kalau baknya sudah penuh, matikan keran airnya atau mesin airnya. Lampu misalnya kalau sudah siang hari dimatikan saja kalau tidak diperlukan, kecuali ruangannya gelap masih, walaupun misalnya siang tapi masih gelap, bisa menggunakan listrik, lampunya dinyalain nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak digunakan, dimatikan. TV ketika kalian bermain atau mau tidur, dimatikan TV-nya kalau nggak ada yang nonton ya. Nah, jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Aslinya tidak terbatas tuh nggak dihemat, lampunya dinyalain terus 24 jam. Besok ya lagi nyalain siang malam, atau airnya dinyalain terus, atau makanan juga dimakan terus, habis nanti makanannya ya. Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Nah, itu pentingnya berhemat. Jadi energinya selalu tersedia, tidak cepat habis. Jadi sementara kita memakai energi tersebut, nah sementara itu juga bisa energi tersebut disediakan. Nanti penyediaannya terbatas, kita pemakaiannya tidak terbatas. Nah, bahaya nanti habis energinya ya.
sumber energinya habis. Nah, contoh perubahan energi ini seperti apa sih? Nah, kalau di sini Bapak akan kasih ada 4 contoh perubahan energi ya. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya seperti apa sih? Energi listrik menjadi energi panas, contohnya seperti setrika. Nah, setrika ini dari listrik, colokin, lalu lama-kelamaan nanti akan panas. Lalu bisa kita gunakan untuk merapikan pakaian yang kumal-kumal itu disetrika jadi rapi. Terus ada juga rice cooker, ini dari listrik, lalu rice cookernya ini panas nanti karena ada di dalam sini ada reaksi kimianya, kabel-kabelnya itu disusun-susun lalu bisa merubah energi listrik menjadi energi panas. Untuk apa kegunaannya? Untuk memasak nasi. Ada juga rice cooker yang untuk memasak ini ya, sayur-sayuran ya. Untuk merebus jagung juga pernah juga memakai untuk merebus jagung, bisa ini. Terus ada kompor listrik juga. Nah, jadi ada juga kompor listrik ya. Jadi nggak pakai gas ini kompornya atau minyak tanah, tapi pakai listrik, dicolokin ke listrik. Nah, dia akan bisa menimbulkan panas nanti kompornya ini. Taruh nanti wajan di atasnya sini jadi panas wajannya. Nah, itu adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Contohnya selain listrik menjadi energi panas, ada juga energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kipas angin. Nah, kipas angin kan bergerak nih, baling-balingnya berputar dia. Nah, hasilnya itu dihasilkan dari listrik. Kalau listriknya kita cabut, berhenti dia bergerak, kecuali sumber energinya bukan sumber energi listrik. Misalnya ada juga kipas angin yang bersumber dari energi kimia. Energi kimia itu contohnya adalah baterai. Nah, ada kan kipas angin yang pakai baterai yang dicas. Nah, itu berarti bukan dari listrik tapi dari energi kimia. Nah, berubah menjadi energi gerak, berubah nanti kimia menjadi gerak. Nah, artinya bersumbernya bukan dari listrik, tapi sumber energinya dari bahan kimia yaitu baterai tadi. Tapi kalau baterainya habis, nanti kan perlu listrik, berarti nanti baterainya itu kita cas, itu pakai charger, itu berarti dari energi listrik menjadi energi kimia. Artinya dari listrik lalu mengisi baterai. Nah, baterainya tadi untuk menyalakan kipas angin, berarti dari baterai ke gerak kipas angin, berarti dari kimia ke gerak namanya. Sama juga dengan ini apa namanya, mixer ya, mixer ya. Mixer ini juga bergerak dia karena ada listrik. Nah, memang ada juga yang pakai baterai sama dengan kipas angin tadi. Nah, kalau sudah pakai baterai bukan listrik ke energi gerak lagi, tapi kimia menjadi energi gerak. Tapi yang ini yang pakai listrik ada kabel di sini, berarti listrik menjadi energi gerak. Sama ini apa ini? Tahu ini apa? Ini ayah kalian pasti tahu ini semuanya. Ini namanya alat bor. Untuk bor biasanya untuk bangunan ya, untuk melobang-lobangin kayu, dinding, ini untuk bangunan. Nah, ini sumbernya juga pakai kabel, ini pakai listrik. Nah, jadi listrik lalu ujungnya ini mata bornya ini bergerak. Nah, itu namanya listrik menjadi energi gerak. Nah, itu adalah contoh-contoh energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian energi kimia menjadi energi panas. Nah, energi kimia itu apa sih? Energi kimia itu adalah zat-zat yang diolah ya, diolah. Nah, contohnya kayak makanan tuh kan diolah ya. Nah, itu namanya energi kimia. Sama baterai kan diolah tuh. Ada proses pengolahannya, itu namanya energi kimia juga baterai. Selain makanan dan baterai ada juga dari
bahan tambang kayak batu bara, nah itu energi kimia juga. Minyak tanah energi kimia juga, apalagi ya, BBM premium, solar, pertalite, pertamax, itu semua energi kimia. Nah, energi kimia tersebut bisa menjadi energi panas. Nah, contohnya kayak ini, kompor gas. Nah, gas juga itu energi kimia ya. Diingat, energi kimia gas adalah energi kimia. Lalu kita pakai untuk menyalakan kompor, berarti dari gas menjadi kompornya menjadi menyala. Berarti kalau kompornya nyala kan panas tuh. Berarti dari energi kimia menjadi energi panas. Sama lampu tembok ini kan pakai minyak tanah ya di sini ya. Kemudian karena minyak tanah ini lalu bisa sumbunya menyala. Nah, itu berarti minyak tanah itu termasuk energi kimia. Berarti energi kimia menjadi energi panas. Nah, itu ya, itu contoh energi kimia menjadi energi panas. Diingat ya, energi kimia itu ada 3 ya tadi ya. Energi kimia itu, sumber energi kimia itu yaitu yang pertama makanan, yang kedua adalah baterai atau aki itu ya, aki motor, aki mobil itu juga baterai namanya. Itu energi kimia. Yang ketiga adalah dari bahan-bahan tambang kayak batu bara tadi, minyak tanah, BBM, gas. Nah, itu olahan, pokoknya yang olahan. Itu adalah contoh energi kimia menjadi energi panas. Mudah-mudahan bisa diingat. Selanjutnya yang terakhir adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya apa sih energi gerak tuh? Energi gerak misalnya contohnya ini, main drum. Nah, itu kan kita untuk membunyikan drum ini kita harus memukulnya pakai sticknya, namanya tongkatnya itu, tongkat kecil itu namanya stick. Nah, kita pukulkan, mukul itu kan bergerak tuh, tangan kita bergerak mukul drum lalu menghasilkan bunyi. Nah, berarti asalnya dari gerak kemudian menghasilkan bunyi, itu disebut energi gerak menjadi energi bunyi. Atau yang orang lagi ronda misalnya, ini memukul pentungan tung 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 misalnya. Atau biasanya setiap jam mukul tiang listrik ya, kalau sekarang banyak ya sampai 12 kali berarti jam 12. Nah, itu adalah contoh energi gerak menjadi energi bunyi karena tangan si satpam atau penjaga kampung itu, penjaga wilayah itu, yang siskamling itu, yang petugas itu menggerakkan tangannya untuk memukul pentungan atau tiang listrik. Nah, lalu pentungan atau tiang listrik tadi menghasilkan bunyi. Berarti dari gerak tangannya menghasilkan bunyi. Jadi itu contoh dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, gimana? Sudah bisa dipahami? Energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi kimia menjadi energi panas, dan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih banyak lagi perubahan energi ini, tapi yang kita pelajari di sini cukup 4 ini dulu. Nanti kalian mungkin bisa menemukan yang lain, misalnya ada energi matahari menjadi energi kimia, ada kayak untuk mencas. Sekarang ada charger pakai itu ya, panas matahari. Nah, itu energi panas matahari menjadi energi kimia. Nah, banyak lagi contohnya. Nah, selanjutnya ada tabel kan ya di buku itu. Nah, seperti ini. Contoh kalau ada tabel kayak gini kalian bisa mengerjakannya seperti ini. Misalnya kegiatannya apa? Ada kegiatan menjemur ikan misalnya. Nah, energi yang digunakan untuk menjemur ikan itu apa sih? Nah, ini energi matahari. Perubahan energinya apa? Energi matahari menjadi energi panas atau kalor ya. Kalor itu dia panas ya. Nah, ini berarti dari energi matahari berubah menjadi energi panas. Nah, kemudian kegiatan menyetrika itu tadi setrika energi listrik menjadi energi panas. Sumber energinya adalah listrik. Bermain layang-layang sumber energinya adalah
angin ya, kalau nggak ada angin nggak bisa bermain layang-layang. Perubahannya apa? Perubahannya dari angin tadi menjadi energi kinetik namanya ya. Energi kinetik. Energi kinetik itu maksudnya energi gerak ya. Benda itu bisa bergerak itu namanya energi kinetik. Bisa juga kalian berubah nanti energi angin menjadi energi gerak. Terus membakar ikan adalah energi panas menjadi energi kimia. Pembangkit listrik tenaga air, kayak apa namanya kemarin ya, kincir air. Nah itu energi gerak, bergerak kincirnya lalu menjadi listrik, menghasilkan listrik. Nah kincirnya bergerak ya, berputar karena airnya bergerak, mengalir, menggerakkan kincir air tadi, kemudian menghasilkan listrik. Terus mengayuh sepeda itu asalnya adalah energi kimia atau makanan. Tenaga kita kan tadi dari makanan, toh itu namanya energi kimia. Nah menjadi energi kinetik. Sepedanya bergerak karena kita kayuh tadi. Kita mengayuhnya pakai energi yang dihasilkan karena kita makan. Nah makanan tadi energi kimia. Terus menabuh gendang tadi, mukul gendang, main gendang, itu energi gerak menjadi energi bunyi. Itu contoh-contohnya. Ada lagi contoh yang lain. Nah kalau alat-alat misalnya, alat-alat tadi kan kegiatan. Nah sekarang alat, contohnya mixer tadi ya, mixer. Nah itu sumber energi yang digunakan adalah listrik. Perubahan energinya menjadi energi gerak, mixernya berputar ya pisaunya itu. Nah kegunaannya untuk apa sih mixer itu? Menghancur atau menghaluskan makanan. Kemudian ada alat gitar juga, sumber energi dari gerak kemudian menghasilkan bunyi gitar tersebut. Kegunaannya untuk bermain musik. Contoh lagi sepeda motor tadi kita tahu dari bahan kimia ya, minyak tanahnya itu. Nah berubah menjadi energi gerak, motornya bisa jalan karena ada minyaknya. Nah kegunaannya untuk apa alat sepeda motor ini? Untuk alat transportasi. Handphone, nah itu dari baterai itu energi kimia. Nah lalu menimbulkan, bisa nyala HP-nya, cahayanya ada. Kalau nggak ada baterainya kan gelap tuh, nggak bisa nyala HP-nya ya. Nah berarti cahaya, dan bisa menghasilkan bunyi. Untuk nelpon ada suaranya. Nah itu berarti perubahan energinya apa? Cahaya dan bunyi. Nah, jadi bisa ada dua perubahannya. Untuk apa? Untuk alat telekomunikasi. Nah, kemudian yang terakhir kompor listrik, contohnya masih banyak sih lagi contohnya. Nah, di sini Bapak cantumkan cuma 5 kompor listrik. Contohnya listrik menjadi tadi kalor atau panas. Nah, kegunaannya kompornya untuk memasak, bisa masak air atau masak makanan. Nah, gimana? Tadi sudah kita mengamati kegiatan-kegiatan yang menghasilkan perubahan energi dan juga alat-alat yang bisa menghasilkan perubahan energi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, mungkin ini saja dulu materi tentang perubahan energi ini. Selanjutnya kalian kerjakan tugas di CBT. Dan itu saja. Mohon maaf ada segala kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.